Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Universitas Siber Asia. Yang terhormat Ibu Yuanisa Asianafi, SE MSAK, selaku dosen Digital Auditing 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asnur. Izin mempresentasikan terkait penerapan etika profesi pada Direktorat Jenderal Pajak. Latar belakang. Etika profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat saat ini. Terjadinya krisis multidimensi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis karena selama ini perilaku etis selalu diabaikan. Etis menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum. Sebagai anggota suatu profesi, Fiskus yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi di mana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat, dan diri mereka sendiri. Fiskus mempunyai tanggung jawab untuk kompeten dan menjaga integritas. Kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis berhubungan dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap peran Fiskus, khususnya penerimaan negara. Masyarakat sebagai wajib pajak membutuhkan seorang fiskus yang profesional. Label profesional di sini mengisyaratkan suatu kebanggaan, komitmen pada kualitas, dedikasi pada kepentingan wajib pajak, dan keinginan yang tulus membantu permasalahan yang dihadapi wajib pajak sehingga profesi tersebut dapat menjadi kepercayaan masyarakat. Rumusan masalah pertama, apa pengertian etika profesi? Bagaimana etika profesi pada Direktorat Jenderal Pajak? Bagaimana penerapan etika profesi pada Direktorat Jenderal Pajak? Tujuan penelitian menjelaskan definisi dari etika profesi, menunjukkan etika profesi pada Direktorat Jenderal Pajak, menjelaskan penerapan pentingnya etika profesi pada Direktorat Jenderal Pajak. Etika profesi adalah suatu panduan profesionalisme yang ada di dalam dunia kerja. Bagaimana cara kita untuk berbicara dan bertindak, apakah salah satu pemahaman mengenai etika sebagai profesional. Selain itu, cara dalam mengambil keputusan juga dapat dilakukan secara profesional. Etika profesi tidak hanya berlaku untuk satu profesi saja, akan tetapi berlaku secara menyeluruh pada semua profesi pada umumnya. Di dalam sebuah profesi tertentu bisa ditambahkan sebuah aturan mengenai etika khusus. Aturan tersebut sesuai dengan profesi pada pekerjaan itu. Sebagai orang yang profesional di dunia kerja, seseorang harus selalu mengingat etika profesi, serta mengingat etika yang pantas, supaya bisa menjalin hubungan yang baik dengan semua bagian di dalam organisasi. Etika profesi adalah sebuah sikap hidup. Nah, berikut aturan etika profesi Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau yang biasa disebut PNS menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok kepegawaian. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 PM-3 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 22 PJ 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan etika profesi Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan kode etik di lingkungan Ditjen Pajak secara umum sudah cukup baik melalui kebijakan komunikasi, manajemen risiko, dan evaluasi monitoring. Kode etik tidak terbatas pada tataran konseptual, namun juga disosialisasikan dan diterapkan. Fungsi pengawasan juga dijalankan untuk menjaga perilaku para pegawai agar tidak melanggar kode etik. Bagi mereka yang melanggar, proses penindakan sudah menunggu
untuk membuat jera pelanggar dan menjadi proses pembelajaran yang sangat penting bagi pegawai lainnya. Penerapan kode etik merupakan salah satu pengendali internal yang diharapkan mampu menekan perilaku koruptif dan meningkatkan kinerja di tubuh Ditjen Pajak. Berikut gambaran contoh pelanggaran etika profesi pada Direktorat Jenderal Pajak. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada Sindonews.com yang memberitakan terkait pelanggaran etika profesi pada Direktorat Jenderal Pajak. Gambar tersebut menggambarkan Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta di tingkat banding. Hakim Pengadilan Tinggi DKI menyatakan Rafael Alun bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Di sini ada Bu Menteri Keuangan ya, di mana saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilaksanakan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Kesimpulan, etika profesi adalah seperangkat nilai, norma, dan aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam menjalankan profesinya. Ini adalah semacam kompas moral yang memandu tindakan seorang profesional, memastikan bahwa mereka bertindak dengan integritas, kompetensi, dan tanggung jawab. Etika profesi merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan keberhasilan DJP dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menjaga etika profesi yang tinggi, pegawai DJP dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan negara. Nah, sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya bawakan terkait etika profesi, baik etika profesi secara umum atau etika profesi pada Direktorat Jenderal Pajak berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.